kita lihat yang anaknya pejabat dibela-bela, meskipun salah dibela-bela. Yang anaknya lurah, anaknya RT dibela sa RT. Orang-orang sa RT membela. Kenapa anaknya Pak RT? Masih maling nggak apa-apa. Dijaga. Kalau nyopet di daerah lain, mau dikeroyok orang lain, dibela orang sa RT karena anaknya Pak RT dijaga. Nah, itu nggak adil. Allah adil. Kata-katanya Allah, firmannya Allah adil. Selalu benar. Ini ditekankan oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita agar kita selalu berkata yang benar. Kalau kita berkata tidak benar, itu kata Rasulullah, itu tanda-tanda munafik. Kenapa ya? Kok Rasulullah itu mengumbar membuka boroknya orang itu. Yang suka bohong itu katanya munafik. Nah, itu mendidik kita agar kita tidak begitu. Muslim itu identik dengan berkata yang benar. Makanya Rasulullah mendahuluinya, memberi contoh, memberi tauladan bahwa beliau itu sejak kecil nggak pernah berbohong. Sampai orang kafir sebelum beliau diangkat sebagai nabi itu menjuluki beliau sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena nggak pernah berbohong, berkata yang benar. Nah, ini Allah menekankan kepada kita. Kita disyariatkan untuk membaca Al-Kahfi ini di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, itu agar kita selalu mengingat lagi. Salah satunya ayat 13 ini. Bahwa Allah menceritakan itu dengan hak. Innahum fityah, mereka itu pemuda. Pemuda ini identik dengan tenaga yang besar, semangat yang tinggi, semangat berjuang yang sangat menggelora. Nah, itu para pemuda, makanya dulu di sini ada sumpah pemuda atau apa itu karena pemuda itu lambang keperkasaan. Walaupun yang tua-tua ya juga banyak yang bersemangat, banyak yang bertenaga besar untuk berjuang membela kebenaran, menegakkan kebenaran, itu masih bersemangat. Yang lebih kuat itu pemuda. Nah, dengan pemuda ini dijuluki oleh Allah, pemuda ini disiapkan sejak kecil. Bagi para bapak, para ibu yang baru mempunyai anak, itu dipersiapkan sejak bayi ini, dipersiapkan agar bisa memperjuangkan, bisa mengorbankan apa yang dipunyai ini untuk kebenaran Allah, untuk kebenaran Islam, memperjuangkan Islam dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fityatun amanu, yang beriman birabbihim. Beriman itu tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih, membenarkan berita Rasul dari Rabbnya. Seperti Abu Bakar itu. Ada berita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, itu kan nggak masuk akal. Beliau mengatakan lebih tidak masuk akal dari itu kalau yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Nah, setelah itu beliau dijuluki As-Siddiq itu begitu, karena membenarkan berita Rasul dari Rabbnya. Nah, kita juga begitu. Seharusnya hati kita, kata-kata lisan kita itu membenarkan apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wazidnahum huda, dan kami beri tambahan lagi petunjuk. Mereka membenarkan berita Rasul waktu itu, insya Allah Rasul sebelum Nabi Muhammad, insya Allah sebelum Nabi Isa atau Nabi Isa nabinya. Nah, itu mereka mengimani, mempercayai, membenarkan berita Rasul itu. Setelah mempercayai itu, memperjuangkan. Nggak mampu memperjuangkan karena melawan kekuatan kerajaan yang begitu dahsyat, yang begitu kuat dan banyak itu, mereka lari, menyendiri ke gua. Nah, begitu itu kalau nggak ditambah keimanan oleh Allah, nggak mau. Ya enak di rumah saja, wong mereka anaknya para pejabat. Ashabul Kahfi itu anaknya para pejabat, anaknya para bangsawan. Kok rela-relanya menyendiri bersembunyi di gua? Karena semangat keimanannya itu. Karena belum mampu melawan kebatilan yang tersistem, yang sudah tertata rapi. Makanya Ali radhiyallahu anhu itu al-haqqu bila nizam tughlabul batil binizam. Kebenaran tanpa tertata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang
tata rapi, terorganisir. Lah itu organisasi kesesatan yang dipimpin oleh raja itu nggak bisa dilawan oleh Ashabul Kahfi. Akhirnya beliau menyembunyikan diri, bersembunyi di situ untuk bisa menyamankan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut Allah sebagai perjuangan. Karena rela meninggalkan keenaan, kenyamanan hidup yang sudah selama ini dinikmati. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kita